Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Novan. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran dengan pecahan part 2. Dalam pembelajaran ini, kita akan belajar mengurutkan pecahan dari yang terbesar ke yang terkecil atau dari yang terkecil ke yang terbesar. Dalam mengurutkan pecahan, nanti kita akan bertemu dengan pecahan yang berpenyebut sama dan pecahan yang berpenyebut berbeda. Nah, kita akan masuk dulu pada mengurutkan pecahan berpenyebut sama. Sebelumnya Ananda sudah tahu ya mana yang penyebut, mana yang pembilang. Nah, jika pecahan tersebut berpenyebut sama, maka kita tinggal melihat ke pembilangnya saja untuk mengurutkannya. Nah, ini Bu Novan contohkan. Yang pertama, ini adalah beberapa dari pecahan dengan penyebut yang sama. Kira-kira mana yang penyebut? Nah, ini ya, yang di bagian bawah ini penyebut ya. Ini penyebutnya sama dengan pembilangnya yang berbeda. Mana yang pembilang? Nah, ini yang bagian atas. Ada 2, 7, 10, 8, dan 3. Nah, jadi ada 5 pecahan dengan pembilang yang berbeda, tapi penyebutnya sama. Lalu bagaimana cara mengurutkannya? Nah, di sini yang diminta adalah urutkanlah pecahan berikut dari yang terkecil. Nah, ini artinya pecahannya diurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Sekarang kita lihat. Karena penyebutnya sama, maka cukup kita lihat yang pembilangnya saja. Mana yang pembilang? Nah, ini yang bagian atas ini ya. Oke, mana kira-kira dari pembilang ini yang paling kecil? Good sekali. Ini yang paling kecil adalah 2/15. Maka kita tulis di sini 2/15. Kemudian mana lagi urutan kedua? Good job. 3/15. Ya. Kemudian mana lagi yang paling kecil lagi, yang urutan ketiga? Antara 7, 10, 8. Mana yang paling kecil? Ya, betul sekali. 7/15. Kemudian mana lagi? Oke, good. 8/15. Dan yang terakhir adalah 10/15. Nah, ini sudah ada hasilnya. Urutan pecahan dari yang terkecil. Artinya urutannya dari yang paling kecil ke yang paling besar. Kalau penyebutnya sama, berarti yang akan kita lihat di sini adalah pembilangnya. Apakah Ananda mengerti? Jika Ananda sudah mulai paham, kita cobakan contoh yang kedua. Bu Novan punya 6 buah pecahan dengan penyebutnya sama dan pembilangnya yang berbeda. Perintahnya di sini adalah urutkanlah pecahan berikut dari yang terbesar ke yang terkecil. Berarti artinya dari yang terbesar ini mulai dari yang paling besar menuju yang paling kecil. Sekarang kita lihat. Penyebutnya sudah sama, maka yang kita lihat cukup pembilangnya saja. Mana yang paling besar angkanya di sini? Good job, 18/20. Selanjutnya mana lagi yang paling besar? Ya, 15/20. Kemudian mana lagi? Antara 11, 7, dan 3 dan 4, mana yang paling besar? Ya, 11/20. Kemudian mana lagi? Good job, 7/20. Kemudian 4/20, dan yang paling kecil yang mana? Ya, 3/20. Ananda sudah mampu untuk mengurutkan pecahan dari yang terbesar ke yang terkecil. Jika diminta sebaliknya, maka Ananda tinggal balik saja urutannya dari yang terkecil ke yang terbesar, yaitu 3/20, 4/20, 7/20, 11/20, 15/20, dan 18/20. Apakah mudah untuk materi ini? Ya, apakah Ananda sudah paham? Jika Ananda sudah paham, maka kita akan lanjutkan dengan cara yang kedua, yaitu mengurutkan pecahan berpenyebut berbeda. Nah, jika pecahan tersebut berpenyebut berbeda, maka kita harus samakan dulu penyebutnya. Penyebutnya tadi yang di bawah ya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mencari KTK atau kelipatan persekutuan terkecil. Bu Novan berikan contoh. Di sini ada 4 pecahan yang berbeda, pembilang dan penyebutnya, masing-masingnya berbeda. Ya, bagaimana caranya?
Perintahnya di sini adalah urutkanlah pecahan berikut dari yang terbesar. Coba Ananda perhatikan baik-baik. Ini kita tidak bisa melihat ke pembilangnya saja. Kenapa? Karena penyebutnya sudah berbeda. Kecuali dengan cara yang tadi, kalau penyebutnya sama, Ananda tinggal melihat ke pembilangnya saja. Tapi karena ini penyebutnya berbeda, maka kita punya langkah-langkah yang harus kita kerjakan. Apa saja itu? Yang pertama, tentukan kelipatan dari masing-masing penyebut. Tadi Ananda sudah melihat penyebutnya yang mana? Ya, kita lihat kelipatan 5. Penyebutnya tadi ada 5 ya. Mana saja kelipatan dari 5? Yaitu 5, 10, 15, 20, 25, sampai 40, dan seterusnya. Ya. Kemudian kita lihat tadi ada 4 penyebutnya ya. Kita ambil kelipatan 4, yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, sampai 40, dan seterusnya. Nanti akan banyak lagi bilangan yang menyusul ya. Kemudian kita lihat kelipatan 10, yaitu ada 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Masih banyak lagi kelipatan yang berikutnya. Nah, langkah kedua, tentukan angka yang sama pada hasil kelipatan tersebut. Nih, ini hasil kelipatannya. Nanti Ananda akan tentukan mana angka yang sama di antara 3 kelipatan ini. Kemudian, cari yang terkecil. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Di sini antara kelipatan 5, 4, dan 10 ada beberapa angkanya yang sama. Apakah angka 10? Angka 10 cuman ada di kelipatan 5 dan 10, tapi tidak ada di kelipatan 4, maka tidak bisa kita ambil ya. Sekarang kita perhatikan lagi mana kira-kira. Sini ya, ada angka 20 ya. Angka 20 di ketiga kelipatan ini sama, ada ya. Sehingga bisa kita ambil satu. Kemudian mana lagi angka yang sama? Ada yang 40 juga ya. 40 masing-masing di kelipatannya ada. Sehingga 20 dan 40 ini adalah angka yang sama pada kelipatan 5, 4, dan 10. Sekarang kita cari yang terkecil. Antara 20 dan 40 mana yang terkecil? Ya, yang terkecil adalah 20. Maka 20 adalah penyebut yang sama dari penyebut-penyebut yang berbeda tadi. Maka samakan penyebutnya, langkah ketiga. Nah, kita kembali pada soal pecahan yang tadi. Ini penyebutnya yang berbeda. Tadi kita sudah temukan penyebut yang sama, yaitu 20. Sehingga kita coba cari lagi ya. Kita lihat dari pecahan 2/5. 2/5 tadi kita sudah melihat ya, sudah cari pecahan yang samanya adalah 20. Sehingga untuk mencari 5 ke 20, kita kalikan berapa? Ya, kita kalikan 4. Artinya 20 ini diperoleh dari 5 kali 4. Sehingga kalau yang di bawah kita kali 4, yang di atas juga kita kali 4. Ya, maka 2 kali 4 hasilnya adalah 8. Kita lanjutkan, kita coba lanjutkan 5/10. Ya, untuk bilangan 5/10 tadi kita juga sudah temukan bahwa penyebut yang sama adalah 20. Sehingga kita harus pindahkan dia. 10 dikali berapa yang hasilnya 20? Ya, 10 dikali 2. Sehingga kalau di bawah kali 2, di atas juga harus Ananda kalikan dengan 2. Sehingga didapat 5 kali 2 yaitu 10. Sehingga dapatlah pecahan berikutnya adalah 10/20. Sudah sama bukan penyebutnya dengan yang pertama? Iya. Sekarang kita carikan untuk pecahan yang ketiga, 3/4. Untuk dia menjadi pecahannya per 20, maka 4 ini harus kita kalikan 5. Sehingga kalau di bawah kali 5, di atas juga dikali 5. Maka didapat 3 kali 5 adalah 15. Sekarang kita sudah mendapatkan 3 pecahan dengan penyebut yang sama. Terakhir, kita lihat pecahan 4/5. 4/5 dengan pecahan 20, maka 5 kali berapa yang hasilnya 20? Ya, 5 dikali 4. Maka, jika di bawah dikali 4, di atas juga harus kita kalikan dengan 4. Maka diperoleh 4 kali 4 adalah 16.
sekarang kita sudah menemukan 4 buah pecahan dengan nilai yang sama, ya, dengan penyebutnya sama. Karena kita tadi harus menyamakan penyebut, ya. Sehingga kalau kita lihat dari soal yang ada, urutkanlah pecahan berikut dari yang terbesar. Kita sudah mendapatkan pecahannya dengan penyebut yang sama, maka tinggal kita urutkan. Dari 8/20, 10/20, 15/20, dan 16/20, kira-kira mana yang paling besar? Ya, 16/20. Ya, sekarang 16/20 ini kan sama dengan 4/5, maka yang kita tulis di sini adalah 4/5, sesuaikan dengan soalnya. Ya, kemudian mana lagi? Ya, 15/20. 15/20 ini sama dengan 3/4, maka yang kita tulis adalah 3/4-nya. Kemudian mana lagi? Ya, 10/20. 10/20 ini sama dengan 5/10, maka yang ditulis adalah 5/10, sesuaikan dengan soal yang ada. Dan yang terakhir berarti yang paling kecil adalah 8/20 ini, ya, yang itu tepatnya 2/5. Ananda sudah mengurutkan pecahannya dari yang terbesar ke yang terkecil. Maka gunanya kita untuk menyamakan penyebut adalah agar kita bisa melihat nanti atau memudahkan kita nanti untuk menyusun mana pecahan yang paling besar, mana yang paling kecil, ya. Sekarang kalau seandainya Bu Nukan tanya, kalau urutannya dari yang terkecil ke yang besar bagaimana? Ya, kita lihat lagi. Kalau sudah sama penyebutnya tadi, kita tinggal urutkan ini dari yang terbesar ke yang kecil. Nanti tinggal kita balik. 2/5, 5/10, 3/4, dan 4/5. Kira-kira Ananda paham dengan cara ini? Jadi, kalau untuk pecahan yang berbeda penyebutnya, kita harus samakan dulu penyebutnya, ya, dengan cara mencari KTK seperti yang diajarkan sebelumnya. Ya, nanti kalau sudah sama penyebutnya, maka kita tinggal tentukan caranya dengan mencari pecahan dengan penyebut yang sama seperti yang tadi. Jadi gampangnya seperti itu, tinggal melihat pembilangnya saja. Kira-kira Ananda sudah paham? Jika Ananda ingin lebih paham lagi, maka silakan Ananda kerjakan latihan berikut ini. Nah, urutkanlah pecahan berikut ini dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi, ini adalah soal yang pertama dengan penyebut yang sama, soal yang kedua dengan penyebut yang berbeda. Silahkan Ananda kerjakan dengan cara yang sudah diajarkan sebelumnya. Selamat bekerja dan silahkan kirimkan hasil kerjamu kepada gurumu masing-masing. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.